Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 704 1.500.000 RMB. Setelah pelayan selesai berbicara, semua orang pun tercengang. Mata mereka membelalak dan menatapnya dengan ngeri. 1.500. Oh RMB. Mahal sekali beberapa botol anggur merah itu. Seperti yang dikatakan pelayan, anggur merah impor memang tidak semahal itu, tetapi yang mereka buka adalah dekorasi di dalam ruangan. Ruangan itu adalah ruangan privat terbaik di seluruh KTV. Semua barang yang dijadikan dekorasi adalah barang koleksi, yaitu anggur antik. Anggur merah impor itu sama dengan anggur merah dan anggur putih, tetapi begitu ada tahun tertentu, harganya akan naik secara eksponensial. Itu termasuk normal dengan sebotol anggur yang seharga lebih dari 100.000 RMB. Beberapa gadis itu tercengang. Mereka tahu kali ini mereka telah menyebabkan masalah. Mereka menoleh dan menatap Yudiyu. Dia masih sangat sibuk bernyanyi, dan semua orang pun tidak bisa berkata-kata. Direktur Yu, Direktur Yu. Yudiyu menyanyikan beberapa kalimat lagi dan menyadari bahwa banyak orang yang sedang menatapnya, jadi dia pun berhenti. Ada apa? Beberapa gadis itu terlihat sangat canggung. Direktur Yu, anggur ini. Pelayan bilang harganya mahal. Yudiyu mengerutkan keningnya. Sebotol Rami Martin tidak akan semahal itu, kan? Kamu pasti mengerti minuman keras KTV. Setelah mengatakan itu, Yudiyu meletakkan mikrofonnya dan menghentikan musik. Kemudian, dia pun mendekati mereka dan bertanya, berapa harga anggur merah itu? Pelayan itu berkata sambil tersenyum, Tuan, total semuanya adalah 1.500. Oh RMB, sekitar 3 miliar. Hehe, cuma 1.500. Oh RMB. Berapa? Yudiyu tiba-tiba tampak tercengang. Matanya terbelalak dan dia menatap pelayan itu dengan wajah yang terkejut. Pelayan itu meyakinkan sekali lagi, 1.500. Oh RMB, Tuan. Yudiyu tercengang, 1.500. Oh RMB. Apa kamu bercanda? Tuan, aku tidak bercanda dengan Anda. Beberapa botol Rami Martin itu adalah anggur antik. Anda bisa mengeceknya di situs resminya. Selain itu, semua anggur itu dibeli saat kita buka dan ada fakturnya. Setelah mengatakan itu, Yudiyu dengan cepat mengambil botol anggur itu dan mulai memeriksanya. Dia tahu sedikit tentang anggur kelas atas dan pernah berhubungan dengannya. Begitu melihat tahunnya, pupil mata Yudiyu langsung menyusut. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek dan menemukan bahwa itu memang harganya. Satu botol seharga beberapa ratus RMB, dan lebih dari 10 botol Rami Martin di atas meja itu sudah terbuka. Gawat, wajah Yudiyu langsung putus asa. Dia menghabiskan uang lebih dari 1 juta RMB untuk pergi ke KTV. Bukankah itu ingin membunuhnya? Yudiyu tersenyum dengan paksa, dan berkata pada pelayan, oke, aku mengerti, kamu kembalilah dulu. Botol anggur itu sudah terbuka dan tidak ada kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Yudiyu duduk dan pura-pura minum beberapa gelas dengan semua orang. Kalian minumlah dulu, aku akan pergi memesan beberapa piring buah untuk kalian. Dr. Stranger, bab 705 Direktur Yu kabur. Setelah Yudiyu pergi, mereka pada awalnya tidak menyadarinya, tetapi kemudian mereka merasa ada yang tidak beres. Kenapa Direktur Yu masih belum kembali? Seorang gadis keluar dan mencarinya, tetapi dia tidak menemukannya, dan juga tidak melihatnya di meja depan. Apa Direktur Yu kabur? Hah, apa mungkin? Pakaian Direktur Yu masih ada di sini. Pakaiannya tidak bisa menjelaskan apapun. Cepat hubungi Direktur Yu. Seseorang menghubungi nomor Yudiyu, tetapi setelah beberapa detik berdering, telepon itu langsung ditolak.
Mereka meneleponnya lagi dan ponselnya telah dimatikan. Wajah semua orang menjadi ketakutan. Gawat, dia benar-benar kabur. Yudiyu itu benar-benar tidak manusiawi. Benar, setelah selesai berpura-pura, dia akhirnya meninggalkan kita di sini. Beberapa ternan sekelas melihat-lihat keluar. Sebenarnya mereka juga ingin lari, tetapi sudah ada beberapa pelayan yang mengawasi. Kepergian Yudiyu pasti telah membuat mereka waspada. Saat ini, sepertinya tidak akan semudah itu untuk pergi. Semua orang saling memandang, dan suasana untuk menyanyi pun tiba-tiba menghilang. Bahkan jika mereka semua berbagi rata 1.500.000 RMB, setiap orang harus membayar 80.000 RMB, sekitar 160 juta rupiah hingga 90.180 juta rupiah. Harga itu pun bukan jumlah yang kecil bagi mereka. Semua orang memandang Nia Tian. Di antara orang-orang yang hadir, Nia Tianlah yang paling kaya. Karena dia adalah seorang penyanyi, dia jauh lebih kaya dari orang biasa. Nia Tian mengerutkan keningnya, untuk apa kalian memandangku, aku tidak minum. Kalian yang minum kalianlah yang bayar. Meskipun Nia Tian sedikit lebih kaya dari mereka, tetapi bukan berarti dia bisa langsung mengeluarkan 1.500.000 RMB begitu saja. Selain itu, mereka hanya teman sekelas SMP, dan persahabatan mereka pun tidak begitu baik. Siapa yang akan menghabiskan 1.500 RMB untuk beberapa botol anggur merah demi mereka? Wajah beberapa gadis pun menjadi pucat. Mereka juga tidak tahu bahwa anggur merah itu begitu mahal. Awalnya, Yudiyu yang akan membayar dan mereka pun memesan anggur yang berkualitas. Ketika anggur disajikan pun, mereka juga pernah bertanya pada Yudiyu, dia sendiri yang berkata untuk membukanya dengan santai. Hasilnya, anggur merah itu telah dibuka, tetapi mereka harus membayarnya sendiri. Ketika melihat wajah cemberut mereka, wajah Nia Tian pun menunjukkan sedikit penghinaan. Puluhan ribu RMB itu hampir membuat mereka menangis. Jangan khawatir, aku akan pergi ke toilet, jadi tentu tidak akan bisa lari. Ketika melihat semua orang menatapnya, Nia Tian membalikkan bola matanya, lalu dia keluar dari ruang privat dengan marah, dan pergi ke toilet. Semua orang berekspresi muram, dan hanya Thomas Qin dan Sam Ren yang masih saling mengobrol dengan baik. Keduanya mengobrol sambil minum. Mereka telah meminum beberapa botol anggur merah yang mahal itu. Beberapa gadis itu pun tidak senang. Thomas Qin, Sam Ren, apa kalian tidak punya mata? Di saat seperti ini kalian masih bisa minum. Sam Ren tercengang sejenak dan mengerutkan keningnya, ada apa? Mereka berdua terus mengobrol dan sama sekali tidak mendengar apa yang terjadi di sini. Beberapa gadis itu mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan ekspresi Sam Ren pun berubah sedikit. Lebih dari 1 juta RMB. Kenapa anggur itu begitu mahal? Setelah mendengar itu, Thomas Qin berkata dengan santai. Tidak apa-apa, kalian bersenang-senanglah, aku akan membayarnya. Thomas Qin mengobrol dengan Sam Ren dengan cukup senang, dan dia tidak ingin diganggu oleh kekacauan kecil seperti itu. Selain itu, dia dan Sam Ren lebih banyak minum anggur mahal itu, jadi tidak masalah baginya untuk membayar semuanya. Begitu mendengar kata-kata Thomas Qin, semua orang langsung tercengang. Benarkah? Lebih dari 1 juta RMB, apa dia sanggup membayarnya? Thomas Qin, kamu tidak bercanda, kan? Thomas Qin menggelengkan kepalanya, apa menurutmu aku bercanda? Beberapa ternan sekelas wanita itu sangat bingung. Thomas Qin, maaf, mungkin kata-kataku terlalu terus terang. Aku ingat, bukankah keluarga Qin kalian sudah bersambung? Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.